Halo teman trader, jumpa lagi dengan Trader Al-Hoki. Kali ini saya akan membahas satu buah strategi, yaitu strategi juara, trading breakout dan pullback, forex dan gold. Apa itu breakout dan pullback? Let's check it out. Apa itu breakout, teman trader? Breakout adalah harga forex, gold atau saham bergerak di luar level atau range dari sebuah trend, support atau resisten. Ini disebabkan adanya peningkatan volume perdagangan pada tren tersebut. Seorang trader breakout memasuki posisi long atau buy setelah harga menembus di atas resisten, atau memasuki posisi short atau sell setelah harga break di bawah support. Volatilitas yang cenderung meningkat biasanya akan terjadi penembusan atau breakout. Mastering strategi breakout adalah hal yang penting bagi trader untuk memenangkan perdagangan. Apa itu pullback? Teman trader, pergerakan harga tidak pernah hanya mengikuti garis lurus atau garis ke bawah tanpa adanya gelombang naik dan turun, atau disebut dengan trend bullish atau bearish. Selama tren naik, dipastikan ada harga yang melawan bergerak sebaliknya atau disebut koreksi melawan arah tren yang sedang berlangsung. Demikian juga terjadi pada tren turun. Strategi pullback pada breakout adalah setelah harga menembus garis trend line, garis support atau garis resisten, kemudian harga akan melakukan koreksi, bergerak balik ke arah garis-garis tersebut. Nah, pada saat itulah trader menganalisa untuk membuat keputusan open posisi. Teman trader, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menerapkan strategi breakout dan pullback untuk meningkatkan rasio win Anda pada setiap Anda trading. Ini adalah sebuah sampel, jadi Anda bisa perhatikan pergerakan setiap candle, di mana pada setiap pergerakan kemungkinan kita akan membuat sebuah garis, baik itu support, resisten, atau trend line, yang akan membantu kita mengguide atau mengarahkan dan memahami arah pergerakan harga selanjutnya. Anda perhatikan chart yang ada. Apa yang akan kita lakukan pertama kali? Untuk itu, kita akan buka chart pair dari gold versus USD. Kita akan tentukan tren dari arah pergerakan harga. Pada swing ini, kita lihat tren sedang mengalami kenaikan atau bergerak ke atas. Kita juga bisa membuat sebuah tunnel di mana harga berbalik arah jika menyentuh garis-garis tunnel tersebut. Anda lihat, harga bergerak mengikuti garis tunnel tersebut, atau respect terhadap tunnel tersebut. Dan kita ilustrasikan apabila harga bergerak ke bawah menembus garis tunnel, maka strategi yang baik adalah kita menunggu sampai harga tersebut melakukan tes kembali di garis tunnel tersebut. Apabila itu terjadi, kita masih tunggu harga bergerak ke bawah, baru kita lakukan open posisi. Anda lihat harga respect terhadap garis tunnel tersebut. Kita buat sebuah garis support untuk membantu kita menerjemahkan pergerakan harga yang terjadi. Anda lihat menembus tunnel atau breakout, kemudian juga menembus garis support yang kita buat, bertahan di bawahnya hingga sekitar 5 candle, kemudian berusaha naik ke garis resisten, tetapi terjadi penolakan di sana, sehingga harga pullback kembali ke arah sebelumnya, yaitu bergerak ke bawah. Anda lihat keterangannya di sini, harga breakout trendline dan support, kemudian terjadi penolakan harga pada garis support, dan ini adalah sinyal sell, di mana di situ ada strong candle bearish. Sebelumnya kita tentukan garis support, di bawahnya Anda tarik dari history pada chart sebelumnya. Kita tentukan target profit 1, 2, dan 3. Jika itu mungkin, Anda bisa open 3 posisi untuk target 1, 2, dan 3. Nah, caranya, pada saat mencapai target posisi 1, open posisi yang kedua, SL-nya kita tempatkan di garis break even. Lebih detailnya nanti akan saya buat sebuah video bagaimana membuka posisi lebih dari 1 sell atau buy dan mengamankan posisi 2 dan 3 supaya Anda terhindar dari kemungkinan loss.
Kemudian kita tentukan di situ kita akan sell persis di bawah strong candle bearish. Kita tempatkan target pada profit 1, 2 dan 3. Target profit 2 dan 3 adalah pilihan ya. Kemudian stop loss kita tempatkan di atas garis resisten. Rasio risk rewardnya kisaran 1 banding 2,5 atau sampai dengan 3. Oke, target profit 1 dan 2 tercapai. Kita cek lagi. Harga kembali naik ke atas. Kita buat garis support baru. Kemudian kita bisa ilustrasikan bahwa harga akan bergerak ke bawah, kemudian memantul ke atas garis resisten dan menembus garis support di bawah. Kita check it out. Harga langsung menembus ke bawah ke target profit 3. Kemudian bila kita melihat ujung-ujung dari pembalikan harga, kita bisa tarik garis trend line di situ untuk membantu kita melakukan konfirmasi dalam menganalisa trading kita. Anda lihat pergerakan selanjutnya belum berhasil breakout garis trend line kita. Dia turun ke bawah, kemudian terjadi penolakan pada garis resisten ketiga, kemudian bergerak ke atas, tertahan oleh garis resisten yang telah kita buat, kemudian turun, naik lagi, masih tertahan. Kita cek lagi apakah pergerakan keempat dia akan breakout. Kita ilustrasikan harga akan ke bawah, kemudian memantul, breakout, dan lanjut ke atas. Kita check it out. Oke. Ternyata harga berhasil breakout. Kita lihat apakah harga memantul di resisten 2 dan kemudian lanjut ke atas. Oh ya, kita bisa melakukan open buy di sini dengan target di atas di garis support sebelumnya, kemudian kita tempatkan stop loss di garis support ketiga. Ternyata harga bergerak langsung menembus, ada sedikit minor pullback di garis support yang kita buat, kemudian lanjut ke atas. Teman-teman, kita akan lanjutkan penjelasan mengenai breakout dan pullback pada sesi perdagangan emas versus US dollar. Teman trader, saya akan berikan contoh breakout dan pullback minor. Apa itu pullback minor? Pullback minor adalah harga berbalik seperti tadi, cuman hanya sedikit saja atau satu candle saja secara samar. Kemudian harga berbalik arah, setelah retesting, harga akan kembali ke arah trend sebelumnya. Pertama-tama kita buat garis support dulu. Tentunya Anda harus melihat histori sebelumnya dalam menentukan garis support, di mana garis support bersentuhan dengan ujung-ujung dari pergerakan candle, baik itu berbalik arah atau bergerak menembus. Kita lihat pergerakan harganya. Anda lihat breakout, bearish breakout garis support kita, kemudian menuju ke bawah. Anda lihat pullback minor pada candle biru, yaitu dia berusaha untuk naik tapi tertahan, ditandai dengan munculnya wick atau buntut di atasnya. Anda bisa sell di garis ini karena Anda tahu harga akan continue move down atau ke bawah. Selanjutnya kita lihat lagi harga setelah mentok di bawah terpantul ke atas. Kita lihat ini adalah breakout. Ini adalah pullback minor. Setelah breakout ke atas, kemudian ada gerakan kembali ke bawah, menyentuh garis support dan kembali lagi ke atas. Anda bisa tempatkan open buy di sini karena Anda tahu bahwa harga lanjut bergerak ke atas. Oke, kita lanjut. Nah, setelah ke atas, harga langsung strong ke bawah, kemudian ke atas lagi, breakout. Ini adalah breakout. Yang terjadi pullback minor di sini, harga bergerak ke atas, kemudian kembali lagi ke garis sebelumnya. Kita bisa tempatkan buy di garis ini. Harga melanjutkan ke atas. Saya akan mencontohkan breakout dengan pullback major, artinya pembalikan arah atau retesting, tapi menggunakan multiple candle.
atau tidak hanya satu candle tapi lebih dari satu candle, bisa 2, bisa 3, bisa lebih, tapi dia pullback, artinya setelah itu harga akan kembali ke tren sebelumnya. Kita check it out. Terjadi breakout, kemudian ada pullback di sini. Anda lihat dari breakout hingga ke pullback terdiri dari 6 candle. Ini saya sebut pullback major. Dan harga lanjut ke bawah. Teman trader, bila Anda suka video saya, silakan Anda subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, silakan Anda like, share. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Senang sekali saya bisa berinteraksi dengan Anda. Nantikan video saya berikutnya. Jangan sampai tertinggal dengan update strategi price action dengan rasio 99% profit. Terima kasih teman trader. Sampai jumpa di video saya berikutnya.